Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Jangan ketinggalan, 7 saham menarik segera bagi dividen di awal Oktober. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di pasar modal, hampir setiap bulan selalu ada saham yang membagi dividen. Nah, di video ini, Mimin mau sharing beberapa saham yang membagi dividen di bulan Oktober, khususnya sejak tanggal 1 sampai 11 Oktober nanti. Di antara saham yang dibahas, ada yang bahkan dividen yield-nya mencapai 8%. Tidak hanya itu, saham tersebut juga membagi dividen sebanyak 2 kali di tahun 2021 ini. Ada juga beberapa saham dengan rasio yang baik dengan valuasi menarik. Apa saja nama sahamnya? Sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Ingat, resiko investasi kamu tanggung sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, Astra Agro Lestari atau AALI. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp102 dengan cum date pada tanggal 11 Oktober. Jika menggunakan harga saham 9.900, saham ini punya dividen yield sebanyak 1,03%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 19 triliun dengan laba 649 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 6%, NPM 5%, DER 44%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 14,67 kali dan PBV 0,98 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021 harga saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 19%. Kedua, Astra Auto Parts atau Auto. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp11 dengan cum date pada tanggal 11 Oktober. Jika menggunakan harga saham 1075, saham ini punya dividen yield sebanyak 1,02%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 10 triliun dengan laba 267 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 5%, NPM 3%, DER 43%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 9,70 kali dan PBV 0,49 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 3%. Ketiga, ASI. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp45 dengan cum date pada tanggal 7 Oktober. Jika menggunakan harga saham 5.550, saham ini punya dividen yield sebanyak 0,81%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 162 triliun dengan laba 8.830 miliar. Untuk rasio keuangannya, bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 10%, NPM 8%, DER 92%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 12,72 kali dan PBV 1,38 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 7%. Keempat, East Park Hotel atau EAST. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp0,75 dengan cum date pada tanggal 7 Oktober. Jika menggunakan harga saham 68, saham ini punya dividen yield sebanyak 1,10%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 0,24 triliun dengan laba 3 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 2%, NPM 15%, DER 6%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 42,04 kali dan PBV 1,16 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 13%. Kelima, Dana Berata Luhur atau TB. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp5 dengan cum date pada tanggal 6 Oktober. Jika menggunakan harga saham 680, saham ini punya dividen yield sebanyak 0,74%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 0,69 triliun dengan laba 40 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 11%, NPM 28%, DER 22%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 10,88 kali dengan PBV 1,27 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 28%.
Keenam, United Tractors atau UNTR. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp335 dengan cum-date pada tanggal 6 Oktober. Jika menggunakan harga saham 26.100, saham ini punya dividen yield sebanyak 1,28%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 64 triliun dengan laba 4.520 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 13%, NPM 12%, DER 60%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 10,78 kali dan PBV 1,51 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 1%. Ketujuh, Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP. Saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp338 dengan cum-date pada tanggal 5 Oktober. Jika menggunakan harga saham 4.190, saham ini punya dividen yield sebanyak 8,07%. Berikut ini informasi singkat mengenai laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 2 triliun dengan laba 411 miliar. Untuk rasio keuangannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. ROE 37%, NPM 22%, DER 30%, dan terkait valuasi, saham ini punya PER 6,03 kali dan PBV 2,25 kali. Sebagai informasi, selama tahun 2021, harga saham perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 55%. Berikut ini beberapa kesimpulannya. Pertama, MBAP menjadi saham dengan dividen yield terbesar, bahkan mencapai 8%. Sedangkan ASI dan TB mempunyai yield terkecil yang berada di bawah 1%. Kedua, ASI menjadi saham yang punya ekuitas dan laba terbesar, sedangkan IS menjadi saham yang punya ekuitas dengan laba terkecil. Ketiga, untuk rasio keuangan, MBAP mempunyai ROE terbesar, sedangkan IS mempunyai ROE terkecil. TB punya NPM terbesar dan Auto punya NPM terkecil. Selain itu, ASI punya DER terbesar dan IS punya DER terkecil. Keempat, dari valuasi, IS punya PER tertinggi dan MBAP punya PER terendah. Selain itu, MBAP punya PBV tertinggi dan Auto punya PBV terendah. Kelima, berikutnya dari kinerja harga saham. MBAP menjadi saham dengan peningkatan harga tertinggi yang bahkan mencapai 55%, sedangkan ALI menjadi saham dengan kinerja terburuk. Dari 7 saham yang dibahas, hanya 3 saham yang harganya mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021, khususnya sampai video ini dibuat. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijak bersabar. Thank you.